Halo, halo semuanya. Kembali lagi di acara Nerds After Work. Gua, Halo, gua host lo seperti biasa, Kevin, dijoin sama partner gua, Ojan. Ojan. Buat saudara muslim, minal aidin wal faizin. Gimana, Jan? Ibadah lo sejauh ini udah berapa batal? Alhamdulillah enggak, walaupun gue terik-terik keliling lapangan. Nggak banyak godaan nih bagi di Enggak, sana. enggak. Biasanya lo Godaan ada, sih enggak. biasanya lo banyak tergoda-goda kayak protagonis harem lo. Kalau itu mah beda itu. Kayak abis lebaran baru gitu ya digodanya. Jangan dong. Jangan-jangan digodanya mas-mas. Janganlah, ngeri gue. Malah malah di selebaran ini tidak ada godaan sama sekali. Malah fokus lah, Fokus lah ya, fokus. memperbaiki iman. Kita Nah, ngomong-ngomong hari ini mau ngomong apa nih? ya ini masuk ke bulan yang sangat spesial. Ini kita di bulan April, yaitu bulan season anime baru ya. Oh sorry, maksudnya bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan terus baru ada bulan season anime baru. Jadi Jadi karena Ramadan ada season anime baru gitu ya. ya itu berkahnya lah diberi gitu. Jadi goodbye winter 2021, halo spring 2021 yang apa? Ada kita hari ini coba ngebahas apa sih show-show apa yang karena masa Kita recap lah ya. Yang dan di season kemarin itu uh, ada yang menarik nggak gitu? yang sama buat season ini apa yang karena awal masa season itu kan masa spesial ya karena awal dimana kayak gue nonton banyak banget show dan gue nunggu biasanya sampai dua tiga episode terus kayak gue drop mayoritas dari yang gue tonton. Dan paling kayak gue tonton satu itu. Tapi mungkin sebelum kita ngebahas yang untuk season ini yang acara-acara baru kayak coba kita ngebahas winter dulu karena um, 2021 ini start buat anime sih gue ngerasa lumayan strong ya kayak abis ya mungkin karena 2020 juga sangat slow banget sih gue bilang kayak apa nggak banyak banget show yang menarik mata gue. Bener, bener. uh, Malah 2000 buat gue aja ini makanya kayak di winter kemarin tuh kayak buat gue sendiri kayak nggak. Oh ya kalau secara apa ya season anime itu kayak nggak ada yang menarik gue, tapi ya paling yang menarik kayak itu doang, Eva doang yang baru keluar. Malah menurut gue 2021 winter itu strong banget sih buat season anime yang apa. Iya, cuman apa ya kayak nggak ada yang menarik minat gue aja sih gitu. Ya mungkin karena faktor gue juga yang apa ya, Karena yang faktor sekarang udah mulai jarang nonton anime, terus juga susah nyari sinyal tempat gue, masalahnya itu. ya Ojan susah nyari sinyal buat anime tapi buat VTuber selalu dapat. Oh jelas. Itu wajib. Gua nggak mau debat sinyalnya walaupun gue tahu jam lo kemakan sekarang sama nonton apa sekarang. Kebanyakan gagura aja. Enggak gagur ya gue. Lo Pokoknya sekarang apa? hololes semuanya gue. Kalau Hololes sama. semuanya kok. Kalau gue tetap corona ya sih. Kalau gue semuanya aja. Karena kelakuannya masing-masing bego-bego semua. Jadi oke lah. Hiburan gue di BT di proyek. Tapi gue bilang kayak winter aslinya lumayan sih kayak buat berapa banyak show yang kayak apa di kemarin winter itu kayak yang lumayan banyak yang menarik. Walaupun banyak juga yang gak gue ngikutin sampai akhir sih. Kayak apa ya gue nggak mau ngebahas yang kalau sequel emang banyak sih ya, kayak ReZero yang Pasti banyak Attack kan. on Titan sama yang lain. Tapi kayak ada show-show baru yang juga nangkep mata gue sih kayak paling utama sih mungkin yang paling itu yang paling gak walaupun anime lo nggak ikut tapi kayak manganya lo baca itu Mushoku Tensei sih kayak apa yang buat Isekai. ya ya you know lah we're isekai trash ya lo dan gua lah apa nggak di apa diakuin aja. Tidak memungkiri bahwa Tidak kita memang memungkiri. melahap itu juga. Tapi jujur Mushoku Tensei kayak apa di antara isekai gue bilang production quality-nya paling top sih apa bahkan kayak ReZero atau apa ya kayak gue nggak bisa ngebandingin Mushoku Tensei kayak kualitas produksi karena gue bisa ngebandingin ini gimana ya selevel Studio Wit lah kayak produksi baru ya dan ini dari studio baru sih makanya gue apa kagum banget sama Mushoku Tensei itu kemarin kayak apa
dari animasi, dari musik, dari segala macamnya gitu loh. Masih acceptable ya posisinya dari kualitas animasinya dia. Oh, jauh above average sih, jangan gue bilang kayak apa. Dari animasinya, dari musiknya kayak apa. Kelihatan bukan adaptasi. Kayak ya you know lah, kita udah banyak journey isekai yang lu pasti tahu banyak adaptasi yang kelihatan banget cuma males banget mereka adaptasinya kayak kalau Mushoku Tensei gue lihat itu kayak apa adaptasi yang lumayan niat gitu lah kayak buat isekai terutama yang apa levelnya jujur kayak gue ngerasa udah agak hampir sekelas anime movie sih kayak buat seri gitu. Gue baru tahu di season wah gue nyesel iya. Iya, yang winter kemarin harusnya menarik karena ternyata ada Yuricam season 2 ya dan gue belum nonton. Makanya kebanyakan Gagura loh gue udah tahu. Terus Log Horizon ini juga Log Horizon gimana? Lo yang awal-awal ngikutin nggak? Log Horizon gue jujur ngikutin sampai episode 3 sih yang season baru ini sih. Gara-gara manga sama novelnya translasi Inggrisnya tuh lelet banget. Jadi kayak gue udah lama banget kayak di season terakhir tuh kayak yang terakhir gue baca di novelnya gitu loh. Jadi kayak season ini lumayan baru tapi kayak gimana ya? Log Horizon kayak belum sempet gue selesaiin gitu. Walaupun gue ngeliat kayak ya masih sekualitas Log Horizon sebelum-sebelumnya gitu sih ya. Kalau lu enjoy Log Horizon? Kalau gue sih gini, Log Horizon 1. Gue paling enjoy itu Log Horizon 1 di mana dia kualitas tipe kayak isekai tapi dengan kualitas yang game online gitu loh. Yang lo harus merhatiin cooldown, ada strateginya gitu di mana yang pas kedua itu kan lebih nongolin ke ya pengembangan karakter, drama-dramanya lah. Lebih makanya yang pas di kedua kan gue mau agak-agak gue bilang sih ini gimana menurut lo kemarin? Balance-nya gue bilang sih cukup bagus sih antara action, tapi makanya tadi gue bilang gue juga belum selesaiin juga, tapi kayak antara action sama itunya sama dramanya sih kayak masih berkembang gitu ya. Karena kayak Log Horizon tuh gimana ya, kayak anime yang gue lihat tuh kayak berkembang dari yang tadinya awal dibilang itu banyak strategi, banyak cooldown, sekarang jadi kayak dari sisi politik, dari sisi itunya sih ya. Yang gue jujur kayak buat politiknya saya paling demen di season 1 sih. Di season 2 politiknya agak gimana ya, kalau jujur kayak politiknya lebih bagus di sisi novelnya dijelasinnya gitu loh, kayak kayak ada intrik-intrik yang nggak terlalu kelihatan bagus kalau di anime gitu loh, yang jadi di anime. Makanya gue sih setuju kalau menurut lo agak boring karena di anime tuh kayak sisi politiknya nggak terlalu karena kan gue juga baca juga lah dikit kan walaupun belum selesai, tapi posisinya si yang di season 2 itu ya itu tadi berat di dramanya aja. Iya, kayak pengembangan karakter gimana gitu sih. Karena kayak ya itu kayak season 2-nya di novel gimana ya, kayak problem dari adaptasi light novel yang ada power system technical gitu ya. Kayak banyak yang sisi actionnya itu kayak lebih kerasa kalau di novel karena dia ngejelasin teknisnya gitu loh. Kayak kayak gimana kenapa sistemnya dia harus nge-rate dungeon ini, kenapa harus gini, kayak itu kalau di novelnya kelihatan, tapi kalau di animenya enggak gitu loh. Yang gue juga makanya Log Horizon selalu lebih demen novelnya sih, tapi ya sayang aja itu enggak. Gen Press adaptasinya lelet banget. Jadi kalau dari itu yang lain ada nggak? Kalau original lagi yang gua narik perhatian banget sih itu sih kayak Wonder Egg Priority. Ini anime yang gua nggak lihat dari mana-mana sih, karena juga original sih, nggak ada manga adaptasi, jadi kayak bener-bener asli. Gua nggak tahu expect apa. Lumayan bagus sih, kayak gue rekomen banget sih Jan kalau lu mau itu. Tentang apa sih? Jujur sih kayak itu kayak gue ngejelasinnya juga bingung banget sih, kayak awalnya tuh kayak dia agak kayak cewek agak setengah depresi gitu loh. Jadi dia tuh kayak masuk ke dunia sendiri, tapi jadi kayak dia agak di depresi dalam pikiran tuh, kayak jadi dia agak bingungin antara yang mana reality, mana yang dunia asli gitu loh. Dan kayak tapi lu juga nontonnya tuh juga kayak gitu, kayak awalnya gue begitu nonton tuh kayak gue tadi mikir kayak ini setengah sci-fi apa setengah fantasi, terus kayak gue baru tengah itu sadar tuh kayak oh enggak, ini ternyata ceritanya di kepala cewek gitu yang ternyata dia depresi gitu loh. Kayak inner journey gitu-gitulah ya bahasanya. Iya, inner journey yang
Kalau lu nyari yang agak beda sih, jujur Wonder Egg Priority itu kayak yang kemarin gua rekomen banget sih. Kalau lu mau, tapi emang jujur kayak gue nontonnya agak kayak setengah lihat orang abis makan LSD deh. Ini kalau gua ngelihat sinopsisnya ya dari My Animalist ini kayaknya emang apa ya, usaha dia ya jatuhnya ya buat nerima Iya. kehilangan temannya itu ya. Iya, jujur sih kayak gue ngerasa agak kayak kalau lu demen film agak kayak Makoto Shinkai tapi lebih cepet plotnya gerak gitu loh. Kayak kalau lu demen ya lu, ya ada orang yang demen ada yang enggak, tapi kayak ya se Your Name atau apa, tapi kayak lebih introspeksi. Aslinya mungkin agak nggak terlalu Makoto Shinkai sih ya, tapi kayak Mari Yuasa itu ya, kalau ada direktur terkenal juga yang bikin film kayak jujur original banget sih. Gue juga susah ngejelasinnya. Susah ngegambarin ya. Karena kayak trippy banget deh kalau nonton itu. Kayak kalau lu cari yang ori sih, jujur gue rekomen banget itu sih. Nah tapi juga season lalu sih, nah ini mungkin yang lo sama gue tertarik. Asli sih rilis nggak season lalu, tapi Blu-ray-nya baru rilis season lalu, dan karena gue nggak bisa nonton teater karena COVID, Heavenfield. Akhirnya gue nonton yang final. Gimana? Mengecewakan nggak? Oh, ya kalau buat story gue nggak harus kasih tahu lo lah ya, karena story lo udah tahu, jadi nggak spoiler. Tapi animasi, gue tepuk Ufotable sih. Kayak kemarin gue juga nonton itu sih, Demon Slayer kan Ufotable juga ya, movie-nya. Nggak tahu ya, mungkin karena gue fit, ya lo sama gue ya fit fanboy ya, kayak tetap animasinya Heavenfield sih nggak ada yang ngalahin sih. Battle scene-nya gimana? Ada battle scene yang menarik gak? Saber versus Rider. Itu gue langsung lompat lah kalau lu ngelis battle scene di Fate, Saber lawan Rider tuh sejak new movie langsung naik ke atas gue banget tuh. Kayak the Sakuganya kuat banget kayak apa. Tapi itu waktu pas ada scene ini kan, harusnya kalau nggak salah ada scene si Shiro juga battle kan? Ada. Yang lu ya lawan Hercules juga gila. Kayak yang dia lawan Berserker, itu animasinya. Dan kalau lu udah ikut fans Fate, mau yang nggak harus visual novel pun, tapi lo ikut dari anime pun, dari Zero, dari UBW, kayak banyak banget Easter egg gitu sih. Yang jujur sih kalau buat gue yang fanboy sih agak kebanyak fan service ya. Gue nggak tahu kalau yang buat penggemar biasa. Tapi emang kelemahannya Fate kadang itu sih ya. Tapi kalau buat gue yang fanboy sih kayak ini udah istilahnya adegan Captain America bilang assemble di end. Iya. Kayak tapi ya itu gue kayak waktu itu gue pernah, kayaknya kita pernah bahas kan. Kayak kalau gue tuh demen banget masalahnya sama kayak kalau ngelihat adegan Shiro berantem gitu. Ya kalau lo Heavenfield ya kayak emang adegan Shiro berantem ada, dan Shiro-nya jadi badass gitu juga sih kayak Iya makanya kan kan kalau yang di pertama Shiro-nya kayak ya udahlah gitu loh. Yang di Stay Night. Kalau yang di UBW kan dia kan mulai kan gimana dia udah mulai kontrol sampai bisa siapa pakai apa sih namanya? Archer. UBW. Iya, yang Marble Realism apa kali itu loh. Nah itu. Terus yang ketiganya kan dia kan berubah karena pakai tangannya Archer kan. Diimplan ke dia kan battle-nya ya full battle dia gitu loh. Ada gunanya lah bahasa kasarnya. Tapi emang selalu karya Kinoko Nasu kan, kalau karakter root pertama nggak terlalu guna, kedua guna, ketiga sangat berguna gitu. Di ini kan di Tsukimi juga gitu kan? Iya, Tsukimi juga gitu kan, kayak di awal ya dia cuma biasa aja kayak makin ke belakang kayak jujur sih kayak ya kalau cerita gue udah nggak harus kasih tahu ya karena lu baca VN-nya sih. Ceritanya sih ya sesuai lah sama VN-nya, tapi kayak ya Ufotable lah, animasi sama musik sama itulah nggak mereka. Jadi kayak kalau kita tuh nonton Fate yang ini tuh kayak buat manjain mata aja sebetulnya. Iya, gue cuma kayak baseball aja sih, kayak cuma lihat dia
mukulnya bisa sampai base 3 atau udah home run sih, dan makanya. home run lagi sih. Istilahnya kalau baseball coba gue lihat itu aja. Jadi ini wajib ditonton kayaknya ya, Evans Field. Oh, gue rekomen banget sih, Jen. Apalagi kalau buat lo sama gue yang fan fit banget sih, kayak sumpah kalau nggak pandemi main di Cinemax sih gue langsung lompat pulang. Nonton bareng kali ya. Iya, nobar sih gue langsung pasti ngajak nobar. Sumpah pandemi tuh bikin kita nggak banyak banget, gue nggak bisa nonton anime. Tapi kayak soalnya anime movie-nya juga lagi bagus banget kayak tahun lalu gitu loh. Tapi kayak tahun lalu tuh ada Right apa gue lupa deh namanya. Nanti coba gue cari deh itu apa. Gue agak lupa judulnya, tapi movie-nya yang lumayan juga gila dari tahun lalu 2020. Masaki Yuasa ya. Iya Masaki Yuasa. Masuk ke Spring 2021 ya. Ini yang kita bahas hari ini. Ya, ini gue lihat juga kayak gimana ya? Kayak season ini juga banyak yang pack lumayan menarik sih ya. Kayak ada ya dari sisi sequel ada berapa yang lumayan banyak juga, ada yang masih lanjut, tapi juga banyak show-show baru yang menarik. Yang menarik mata sih. Yang menarik mata. Mungkin yang dari lo dulu kali ya, jadi buat Spring 2021 apa nih yang nangkep mata lo nih buat sekarang? Yang jelas satu itu yang yang manganya juga sempat gue baca itu Super Cup. Dimana itu bahasanya kalau gue gambarin simpel ya, kayak lo kalau Eurocamp itu kan fokusnya kan lo nonton anime itu untuk gimana dia camping kan gitu, gimana ada alat-alatnya gitu. Kalau ini lebih ke motor, gitu kan, motor gimana dia sinopsis singkatnya kan ya, si cewek karakter utama ini yang biasa-biasa aja gitu kan, sempet kayak gue lupa, kayak ke dia nyari skuter gitu kan, terus tiba-tiba budgetnya berapa segini, terus di ini itu nggak cukup, dikasih ya motor cup pertama dia gitu kan, kayak gila, kayak gue merasa terbebaskan gitu kan kalau pas pakai motor ini gitu, kayak gitu sih, kayak apa yang dirasain orang pertama kali pas punya motor sendiri gitu kan, kayak gila, gue kalau motor ini gue bisa kemana aja, kayak lebih bebas gitu rasanya sih gitu. Ya gue menarik sih, pengen lihat secara animasinya gimana. Gue sih itu sih karena mungkin ini gue setengah ngatain lo ya, Jan. Kayak apa? Karena gue sih tahu Super Cup itu pasti menarik buat lo. Bukannya gue bilang apa? Karena ini di genre yang favorit lo, cewek anime melakukan sesuatu. Eurocamp kan cewek anime melakukan camping. Terus ada yang apa? Gue lupa, yang dumbbell, cewek anime melakukan gym. Yang dumbbell enggak kalau jujur karena lu malas olahraga. Enggak gitu juga gitu. Enggak, tapi maksudnya gini loh, kayak gue baca di kayak ini kalau Eurocamp pertama Eurocamp itu gue yang pertama kali tertarik itu si di komik, di manganya itu, karena scene yang ditampilinnya itu loh. Bener-bener kayak kayak lu bikin tertariknya itu kayak goresan-goresannya, lu bikin pemandangannya gini-gini, itu keren banget kalau yang di manganya sih. Itu yang bikin gue tertarik. Nah, waktu pas di si Super Cup ini juga kalau nggak salah sempat ada yang scene dia kayak jalan-jalan bareng gitu juga, kayak gue inget kayak waktu itu gue bertiga jalan-jalan ke puncak gitu, kayak gila asik banget gitu sih, bukan gara-gara si ceweknya itu kali. Gue ngerti, coba anime tuh entah kenapa gue lihat trennya makin banyak acara gitu, cewek anime melakukan kayak sebetulnya kayak ini sih, kayak ini kayak salah satu, kalau bercandaan ini propagandanya si siapa, Abe itu siapa namanya? Abe siapa? Gue nggak tahu. Yang Perdana Menteri sebelumnya. Shinzo Abe. Iya, Shinzo Abe kan kayak udah pensiun. Iya nggak, kan dibilangnya kan propaganda gitu. Lu jangan cuma tidur doang, lo harus berkegiatan dan memperbanyak keturunan gitu kan bahasanya kan. Nah itu gimana? Bikin anime gitu kan. Karena dilihat kan ini kayak gitu-gitu aja.
Masalahnya gue nggak tahu apa Shinzo Abe contoh bagus soalnya dia imperialis Jepang kuat. Itu makanya. Enggak, itu kan joknya kan gitu. Iya, iya, gue tahu. Seremnya tapi gara-gara itu, gara-gara Abe. Cuma Iya. gue juga nggak tahu gitu, tapi si Abe tahu juga imperialis Jepang kuat sih. Emang apa left wing ya kalau nggak salah ya? Nggak, right wing malah dia. Oh, right wing ya malah ya. Iya, Konservatif emang parah. konservatif parah dia emang. Nah, ya buat Dan kita. salah satu ya yang pemukanya lah bahasanya gitu. Iya. Tapi Dan emang di pas emang di pemerintahnya dia itu kan yang beberapa tahun terakhir ini right wingnya makin lama makin kencang, iya. makin rasis lah bahasanya. Nah, ya gue masalahnya buat ya karena Indo aja sih, gue right wing Jepang agak. Ya you know lah. Gitu lah. Ya kita Indonesia secara sejarah tidak benefit di begitu Jepang lagi kuat right wing. Makanya ya sudahlah itu materi berat, biarkan dulu, kita happy aja itu. Ya buat yang lain. Jadi jangan kita ngebahas perang, mungkin biar anime yang gue bahas tapi anime perang juga. Kan lu sih Yang gue yang lumayan menarik karena mungkin sih akhirnya gue baca sih, karena tadi gue baca novelnya tapi kayak English translationnya kok susah banget gue nemu, jadi gue nggak lanjut. Itu 86. itu gue juga tertarik gitu karena recommended banget, cuman pas gue juga mau baca gue ngeliat kok translationnya cuman segini, susah kadang. jatuhnya udah lama banget. Wah ini mah kalau segini chapternya doang, biasanya gue lagi udah hype-nya udah nongol tiba-tiba kelar gitu kan. Kayak Itu apa? gimana? Gimana ya? Gue sih episode 1 ya senang banget sih, kayak apa ya, dan terutama sekarang kita lagi kering banget anime mecha ya. Yes. Ya nanti kita ada bahas anime mecha lagi sih. Pasti Tapi jujur berapa tahun ini kita lagi kering banget anime mecha. Anime mecha bagus ya, bukan anime mecha nyampah. Kalau nyampah sih ada. Tetap aja. Tapi anime mecha bagus, jadi ya 86 ya kayak gue lihat sih promising gitu sih, walaupun bukan mecha sekelas Gundam gitu ya. Mungkin gue lebih lihat lebih kayak agak mirip kayak Code Geass lah, lebih ada mecha tapi bukan fokusnya bukan ke mechanya. Iya, bukan main dish-nya dia lah bahasanya. Ya, jadi mainnya bukan kalau mecha. Gundam itu kan main dish-nya dia ya si robot. Lumayan menarik. Dan yang komposernya Hiroyuki Sawano, favorit komposer gue buat, ya dia udah di Unicorn tapi juga paling terkenal season 1 sampai 3 Attack on Titan. Guilty Crown juga kayak apa? Ya lu senang atau benci tapi kayak bisa, katanya lu sama gue setuju Guilty Crown tuh soundtracknya. Guilty Crown itu anime boring tapi yang lagunya bagus gitu. Ya, gue juga jujur Guilty Crown tuh anime yang anime gue gak demen tapi musiknya tuh sampai sekarang gue masih bisa inget. Kayak makanya gue Sawano tuh bahkan di luar anime tuh kayak gue masih ngikutin musiknya dia karena musiknya ya bagus. Tapi ya itu kayak animenya komposer Hiroyuki Sawano tuh rata-rata tuh kayak 50-50. Jadi semuanya kayak gue bilang, kayak anime yang komposer Sawano awalnya tuh kuat. Awalnya tuh mulainya kuat banget. Kayak Guilty Crown episode 1 sampai 3 tuh gue hype. Iya. Selanjutnya turun. Selanjutnya kayak apaan sih gitu. Gundam Unicorn itu bagus, kayak gue bilang ya dari movie awal sampai akhir oke. Alt Noah Zero yang dia komposer lagi. Waduh, Alt Noah Zero Bang, gak usah dibahas itu kayak Guilty Crown lagi. Jadi ya gue berharap 86 gue seneng sama Sawano, tapi gue nggak tahu apa Sawano keberuntungannya buruk apa enggak, tapi anime mecha Sawano rata-rata di gue 50-50 itu ngehit bagus apa kagaknya. Jadi ya gue harap sih bagus sih, tapi startnya strong. Tapi ya itu udah banyak anime Sawano yang gue juga startnya strong tapi tengah-tengahnya ngedrop parah. Mau doanya startnya jangan strong tapi malah takutnya ampas juga dari belakang, malah lebih parah ya. Ya gue tahu Sawano bukan yang bikin ceritanya, dia cuma musiknya. Tapi gimana ya, secara pengalaman gue kayak gitu sama si Sawano. Tapi seapa-apanya ya paling nggak musiknya masih bisa gue enjoy lah. Nah, mungkin mau ngebahas anime lagi yang
ini kelihatannya lu sama gue baca dua-duanya baca manganya ya, Jan. Yang jujur sih ini yang gue paling hype sih season ini. Apa? Jujur Inggrisnya gue nggak tahu. Oh, Tapi Jepangnya Fumetsu no Anatae, yang kalau di Inggrisnya ada yang gue lihat translasinya itu To You in Eternity, ada yang To You the Immortal. To You, Immortal. To You, Immortal. Gue nggak tahu. Jepang gue cuma nyampe level katakana. Kanji gue nggak mau lanjutin. Gue lagi Hai Sodeshi Ichigaimasu doang gue. Ohayo gozaimasu, Ojoson. Jadi gue nggak tahu translasi yang mana yang benar, tapi lo sama gue baca manganya dan apa? Yes. Oh ini buat di manga sih sejauh ini selalu gue bilang itu hidden gem sih, kayak apa nggak terlalu terkenal, dan gue nggak hype sih jujur di adaptasi anime karena siap. Itu gue sekali-sekali lagi baca manga tuh hampir mau nangis gitu loh. Iya. Anjir, sedih banget anjir ceritanya. Siap tisu lo aja sih ya. Yang gimana ya, kayak gue selalu sucker sih Jan, kayak apa, gue tuh kalau cerita ada yang berhubungan dengan immortal atau kehidupan abadi gitu loh, kayak gue selalu sucker aja kalau ada cerita yang ada tema-tema gitu tuh, kayak gue jadi apa, pasti kayak gue ngikutin gitu loh. Dan kayak apa, To You in Eternity itu kayak cerita orang yang punya hidup abadi yang gue paling seneng gitu loh. Jadi kalau plotnya buat yang nggak tahu, kayak To You in Eternity itu kayak jadi ceritanya ada apa, di awal tuh kayak ada suatu makhluk yang sampai sekarang tuh juga alien life form lah, alien life form yang dia punya kemampuan tuh buat ngemimik apapun yang udah dia lihat. Yang tadinya dia ngemimik dari batu, tapi habis itu ngemimik jadi serigala, terus habis itu dia ngambil bentuk manusia yang dia itu hidupnya abadi. Nah tapi dia tuh cuma bisa niru bentuk orang kalau orang itu sudah punya hubungan dekat dengan dia, terus kemudian sekarat dan mati. Jadi kayak apa, ya dari setupnya aja lu siap-siap aja bakal banyak heartbreak sih. Yang apa, manganya jujur, dan gue udah nonton episode satunya, yang kalau lu tahu ini chapter satunya itu dari awal To You in Eternity tuh nggak slow banget, mulainya langsung udah bikin nangis. Udah sampai bagian itu ya. Ya. Masih yang binatang ya? Udah dia ambil form pertamanya sebagai manusia gitu loh di episode 1. Bukan yang pertama itu binatang ya? Binatang, terus kan yang anak. Langsung ambil ya, iya, langsung ambil. Nah, jadi kayak apa, jangan lah, udahlah itu, aduh kacau sih. Dan ini gue sama lo udah ngebahas begitu episode Eva ya. Aduh, gue nggak tahu, ini tahunnya Hikaru Utada banget sih, kayak openingnya dia juga kayak. Oh iya. Enak nggak? Enak sumpah. Hikaru Utada loh, aduh. Gue juga kayak baru nyadar tengah-tengah itu, kayak ini musiknya familiar, terus begitu kayak namanya keluar kayak shoot, pantesan gitu. Ya kayak gimana ya, lu bayangin aja kayak feel-nya Eva gitu, tapi buat To You in Eternity kayak pas banget gitu loh. Ntar gue coba dengerin dulu, tapi kalau nonton kayak gue nggak bakal kuat deh. Harus siap. Gue juga karena gitu loh, tapi gue jujur yang secara manganya itu kesel gue, yang dimana gue diceritakan dulu kan dimana. Kalau buat gue kayak tuh udah klimaks gitu, terus tiba-tiba hati-hati spoiler alert juga sih. Iya, tiba-tiba ternyata tiba-tiba ada lanjutannya gitu loh. Hati-hati spoiler loh. Lo kelas spoiler kasih warning dulu. Tulis aja ntar spoiler warning gitu. Aduh, kacau sih. Itu kecewa sih gue, tapi maksudnya secara keseluruhan terlepas dari bagian itu, kayak buat gue kayak apa ya? Kayak pola cerita pertamanya tuh gue suka. Yang ini sih gue paling rekomen banget sih, kayak ini anime yang gue paling hype sih jujur buat season ini, kayak apa yang, tapi gue juga kelihatannya sih gue bakal nunggu abis baru gue nonton, dan gue nonton episode tertentu aja karena gue tahu kalau gue ngikutin karena tahu yang paling kena tuh yang mana. Kayak gue kalau dari awal tuh kelihatannya kayak ke bawahnya tuh journey-nya tuh susah banget, gila apa kayak apa, animenya tuh nggak slow banget lah.
Walaupun trailernya mungkin kelihatannya anime slow ya. Kayak Iya. karena kalau lihat trailer kan, oh ada anak jalan di salju dengan anjingnya kayak Aduh, aduh. episode 1 tuh lo Udah nonton itu jangan diingetin lagi lah anjir. ya ngena ngena episode 1 tuh Parah langsung banget itu. kena langsung ngenain di hati sumpah banget. Aduh. Dan musiknya dan apanya kayak ini soalnya ini juga dari studio sama yang ngerjain Bakano sama Durara sih. Oh Jadi iya, jadi ya kualitasnya kualitas ini animasinya bagus sih, Bang. Bener sih bagus. Kayak kalau buat yang nggak tahu, jadi kayak ini buat manganya juga. Ini manganya dari yang bikin A Silent Voice yang Koe no Katachi. Yang apa? Lu nonton filmnya nggak? Koe no Katachi. Yang ada. Gak kuat. Ah, Gue gak mau nyentuh materi kayak gini-gini, gak kuat. tapi manganya lu baca. Baca awal, terus Ya, gue gak kuat. materinya buat yang pernah dibully. Aduh, itu ngena yang pernah dibully ataupun yang pernah ngebully sih. Kayak Parah materinya. lo pernah ngebully anak orang sih lo. Gue juga dibully anak orang, Jan. Gue dibully Ojan zaman dulu. Anjir, kapan gue ngebully lo? makanya materinya A Silent Voice tuh gue kena banget sumpah apa kayak dan apa gimana ya itu Kyoto Animation yang top banget sih sebelum dia Violet Evergarden kan ya, tapi kayak apa bener-bener itu nge-booming banget sih emang, karena gue jujur aja nggak kaget bakal serame itu. Sayang ketutup sama hype-nya Your Name. Hampir, tapi menurut gue masih hampir 11-12 loh, karena masih lumayan banyak nongol di mana-mana dia. Ya, masih lumayan bisa nahan diri sih. Dan apa, tapi kayak buat temen gimana ya, kayak di tahun yang sama orang temen gue yang non anim pada, karena keluarnya 2017 pas orang nonton Your Name bahkan yang nggak fans anim kayak gue coba ngenalin A Silent Voice tuh kayak agak sayang aja, agak ketutup gitu loh hype-nya. Bukannya Your Name gue bilang jelek sih, tapi jujur gue lebih seneng A Silent Voice movie-nya. Jauh lebih nyentuh lah buat gue ceritanya. Karena bukan romance. Lebih relatable ya. Iya, romance juga tapi yang lebih relatable gitu loh. Jadi kalau lu demen A Silent Voice tapi pengen nangisnya lebih banyak sih, To You in Eternity sih. Anjir. Parah itu. Parah banget. Apalagi masalahnya itu kan dia nanti, ya ini bocoran dikit kan, dia kan ada berapa form gitu. Gue nggak kuat nonton lihat form pertama, form terakhir aja udah. Iya, sumpah itu apa? Aduh. Aduh udah pokoknya. Seiring zaman tuh kayak apa ya? Makanya itu gue kenapa demen banget cerita orang abadi ya, tapi kayak gitu sih kayak apa? Ya nggak cuma ini tapi kayak cerita Doctor Who, kalau ada yang tahu Doctor Who yang seri Inggris tua itu yang ceritanya juga orang immortal gitu. Kayak, agak vibe-nya kerasa kayak gitu banget sih, kayak apa yang ya gimana ya itu di hidup juga sih, kayak seiring lo tua kan mau nggak mau orang sekitar lo pasti mati gitu ya. Iya, apalagi kalau misalnya dia yang secara immortal, lo mau lo bahasa kayak lo mau sedekat sama orang tapi karena mereka punya batas umur waktu tertentu, tapi lo nggak bisa, bahasa kayak lo nggak ada batasnya, ya lo ya kalau nggak kuat pasti sedih banget, karena ya lo ngeliatin yang orang-orang yang deket lo mati gitu kan bahasanya. Ya kayak itu mimpi mimpi terburuk gue sih, kayak gue tuh kalau pengen mati gue mikir tuh kayak 60 atau 65 aja gitu loh, kayak gue nggak pengen tua terus semua orang yang gue kenal mati gitu loh, kayak apa kayak lo itu sebetulnya kayak apa ya, kayak ada gue lupa di anime atau manga apa gitu, kayak dia immortal juga tapi kayak nggak mau deket sama orang. Ditanya kenapa, karena gue nggak mau kehilangan orang lagi, nggak mau kehilangan orang yang tersayang lagi. To You in Eternity juga ada arc yang dia nyampe kayak gitu kan. Iya itu ada juga, tapi yang gue yang ingat tuh bukan dari situ, tapi apa gitu lupa. Ada berapa sih kayak ya itu trope biasa di iya itu emang apa ya, poin keabadian gitu loh. Tapi gimana ya, kayak gue tuh selalu entah kenapa tuh kayak cerita trope itu tuh kayak gue selalu nggak bisa gue miss dari dulu loh, kayak apa cerita yang ada trope orang abadi yang cerita ya walaupun plot pointnya mirip kayak gitu, kayak gue selalu gitu loh, kayak apa gue nonton Doctor Who tetap aja bisa ada adegan yang kayak kena ke hati. Kayak dia udah ribuan tahun umurnya gitu loh, kayak apa ingat yang dari ratusan tahun lalu.
Iya, Dokter Wu aja kan sampai ada Dokter Wu berapa kan ya? Iya, dan kayak ceritanya tuh kalau di Doctor Who tuh kayak aslinya apa si dokternya tuh kayak udah ribuan tahun umurnya. Jadi kayak karena show-nya udah 50 tahun, lu kadang ke Easter egg ke karakter yang dari 50 tahun lalu gitu loh. Yang di canon ceritanya juga udah mati karena aktornya juga udah mati. Iya. Jadi kayak apa? Cerita-cerita gitu tuh kayak ngena aja kayak gue kayak gitu. Entah kenapa kayak apa. Jadi ini yang gue paling rekomen banget sih buat apa? Buat season ini. Ada yang lain yang menarik buat lo? Ada apa? Mungkin kayak kita ngebahas juga yang ada beberapa sih bukan hidden itu sih ya, bukan kayak hidden gem atau apa, tapi kayak ada satu sequel dan ada satu remake sih mungkin ya. Kayak kalau sequel ada Shaman King yang diadaptasi ulang ya. Ya gue nggak tahu lo masih ingat Shaman King nggak ya Jan? Kayak Masih ingat kok. Ini dari zaman 2000-an shonen yang agak gue bilang Shaman King bukan anime jelek sih, tapi sayang aja dia ketutup di masa jayanya Big Three sih, kayak zaman berjayanya Naruto, Bleach dan apa. Emang awal-awalnya lagi rame-rame ya Big Three itu. Dan Shaman King keluar di saat itu, jadi kayak ya bukannya jelek tapi susah, ya nggak kalah bersaing jauh aja lah ya. Iya. Tapi kayak kalau manganya sih ada cult following gitu sih, kayak gue bilang Shaman King kayak apa. Tapi ini kalau mau di ini remake ulang, jangan bilang ntar endingnya kayak di manganya lagi. Ya makanya gue juga nggak tahu sih. Kelihatannya sih ya sih, tapi kayak jadi ini tren tahun 2000 yang gue nggak miss sih. Kelihatannya kita pernah bahas ya kayak apa zaman 2000 awal tuh kayak banyak banget anime yang karena manganya belum habis, mereka bikin original ending. Original ending. Yang original story and ending malah. Iya kayak FMA. FMA itu kayak contoh paling baiknya ya, buat original ending kayak satu season 3 itu kalau nggak salah. Season 3 tuh satu cerita baru gitu, satu cerita baru dengan endingnya dia. Iya, karena manganya waktu itu tuh lama nggak habis kan, FMA tuh manganya lama. Iya, masih di awal-awal. Dan apa? Tapi itu gue bilang itu skenario paling baik. Kayak yang paling buruk itu kayak Claymore. Kalau lu wah Claymore anime sih. Anime endingnya tuh nyampah banget, anime Claymore. Nah kayak Shaman King tuh lu kena penyakit yang sama gitu sih, kayak apa, karena manganya belum habis, animenya ending ori juga yang gue bahkan nggak inget ending animenya Shaman King gimana. Kayak ending animenya Shaman King bukannya baru sampai yang dia bisa kekuatannya apa, Amida Marunya jadi yang ke pedang ya, yang Oversoul. Tapi Oversoul udah bentuk keberapa sih? Kayak udah Oversoul yang gede. Iya. Kayak apa? Jadi Shaman King tuh kalau yang di manganya itu kan dia Oversoul-nya ada satu bentuk lagi yang habis itu. Dan iya. Nyampe ada dulu apa? Oversoul buat sama Spirit of Earth sama Spirit of Line gitu. Nah itu dia, itu endingnya tuh kayak apa ya? Masalah kayak dikasih Spirit of gitu tapi kayak nggak dipakai gitu loh. Tiba-tiba udah kayak udah tiba scene yang anaknya, ayo sambut apa ibu, enggak mau, takut sama ibu. Tapi gue nggak tahu ya, kayak gue jujur WTF anjir endingnya. Ya gue jujur penasaran loh ending manganya Shaman King ya, kayak karena kerasanya buru-buru loh Jan. Kayak iya itu dia, kayak manga kayak di Axe gitu loh. Tapi abis itu dia langsung ngeluarin sequel kayak apa? Gue nggak ngikutin sih, tapi kan sekarang ada Shaman King Flower, Shaman King apa gitu loh yang masih dari pengarang sama, terus kayak sequel dari cerita awal gitu loh. Kayak apa? Jadi gue nggak ngerti loh itu jujur kenapa dulu kok dia. Masalah kan yang Spirit of Fire itu kan dititipinnya kan kalau nggak salah kan ke Ren kan? Bukan keren, siapa sih? Si gue lupa yang pokoknya yang dari X-Loss itu kalau nggak salah deh. Gue juga lupa sih kayak. Nah itu kayak yang si X-Loss ya. Kalau Ren tuh dapat pokoknya gue ingat banget kan kayak Spirit of Light ini Spirit of apa gitu deh, kayak Ren dapat sendiri. Ini dia dititip ke X-Loss. Kenapa dititip ke X-Loss? Karena yang nyawanya yang si anak kecil kan adik mati tuh. Ditaruhin ke situ. Terus kayak ini maksudnya dia apaan gini kayak. Terus dibilang kayak, oh iya dia ngerasa kayak Spirit of ini kayak udah nggak berguna sama dia karena udah pegang yang apa, yang King of Spirit-nya itu, gue lupa apa namanya lah itu. King of Spirit. Maksudnya kayak yang dia udah, gue lupa maksudnya namanya apa. Di translasinya
Ini kenapa gue manga Shaman King makin akhir makin malas karena di translasi itu dia bener-bener Spirit of Fire dia cuma tulisnya SOF, King of Spirit Iya, KOS. Kayak iya makanya itu ini banget kenapa males sekarang males gue jadi harus inget banyak banget singkatan-singkatannya gitu. akronim. Gue jadi harus inget banget banyak Iya. akronim aja. Kayak SOE, SOT. SOE, SOE, SOT. Kayak apa? Nah itu kan yang ya pokoknya yang Raja Spiritnya apa gitu kan kayak dia udah setengah dewanya itu kayak makanya kan dibilang Spirit of Fire, Spirit of apa itu kan kayak udah gak guna buat dia gitu kan. Tapi kayak nggak ditunjukin battle gimana tiba-tiba ya udah ending, itu jujur gue nggak ngerti loh sampai sekarang kayak ceritanya gimana kayak maksudnya cerita belakang layarnya loh. Kenapa dia mutusin endingnya kayak gitu? makanya Masalahnya dia bikin sequel, jadi kayak tadinya gue pikir juga di cancel, tapi kayak abis itu kok dia bikin sequel, kayak gue nggak ngerti makanya apa autornya bosen aja atau gimana. anjir bosen. Ya bisa aja loh apa Vagabond udah kagak dilanjutin berapa lama, Berserk. Ya, Berserk orangnya juga udah tua sih jadi ya udah aja lah. Mending main Idol Master aja lah. Ngapain? Ya, masalahnya juga emang udah tua jadi kayak ya what do you expect gitu loh. Jadi gue nggak tahu apa situasi kayak gitu atau di cancel atau gimana sih. Kayak tapi ya ending manganya juga gantung gitu lah. Ya, jadi gue nggak tahu sih ini adaptasinya kalau endingnya sama manga. Ya moga-moga sih kayak apa, autornya mungkin malas gambar udah ngasih ke studio, gue mau endingnya kayak gini dibikin lah. Ya moga-moga kayak gitu. Nah, tapi ada itu. Satu lagi sih mungkin yang kayak gue pengen ngebahas. Ini jatuhnya sih sequel ya mereka bilang, tapi kayak karena lo yang lebih fans tokusatsu ya dari gue ya Jan. Trigger adaptasi lagi. Ya? Sekarang bukan triple S, quadruple S. Dina Zenon. Kalau Gridman triple S, kalau Dina Zenon ada 4 S-nya. Itu kenapa harus S-nya ditambahin gitu ya? Lo nggak tahu itu SSS-nya itu apaan? SSS. Nah, itu yang Gridman aja kan kayak apa sih? Gridman tuh jadi kayak Trigger tuh tadi kan adaptasi Gridman itu ya, yang ada triple S-nya itu kayak gue nyampe karena gue penasaran tuh gue baca di forum itu gara-gara bilang Gridman tuh dulu kayak karena Gridman pernah dibeli sama Barat gitu loh. Jadi mirip kayak Sentai itu kan dibeli jadi Power Rangers ya. Iya. Kayak Gridman tuh namanya di Barat tuh jadi gue lupa kayak Super Cyber Samurai gitu tapi kayak pakai triple S. Jadinya SSS. Nah, tapi gue nggak tahu karena lu di Naizen. Enggak. Ntar, SSS, Super Cyber Samurai. Cyber kan C, malih. Ya, tahun 90, bro. Tapi bener kan, maksudnya tahun apa? C kan maksudnya kan. Tahun 90 Cobra. Apa kalau Karate Kid Cobra Kai, Cobranya pakai K. Masya Allah. Kayak apa? Nggak ya 90 sih, gue nggak kaget. Tapi ya itu kayak gue denger sih itu, gue nggak tahu itu bener apa enggak. Tapi orang di forum sih bilang gitu. Nah, gue nggak tahu kalau quadruple S ini gimana. Tapi lu tokusatsunya di Nazenon lu ngikutin nggak sih? Karena enggak gue Gridman aja gue nggak tahu. Lu yang bilang ke gue ya malah itu adaptasi tokusatsu ya. Karena gue nggak. Iya, karena gue waktu itu kan gue juga kayak kok gue ini pernah gue ngeliat ini model robot kayak gini terus pas gue lihat oh anjir ini zaman dulu banget pas gue cek ke Eja kan yang ngikutin gini sebetulnya Eja ini bener-bener ngikutin dulu kayak pas dia lihat Gridman ini kayak wah gila ini aja gue juga di Nazenon gue pernah lihat mainannya tapi tokusatsu ya. Iya, tapi fans tokusatsu berapa tuh lupa. Fans tokusatsu tuh spesifik banget sih ya. Kayak gue nggak pernah gila tokusatsu sih, bahkan dari Power Ranger ke Sentai aja gue kelihatannya lu lebih fans lebih besar daripada gue malah kalau buat tokusatsu. Masa? Iya, gue jujur gue Sentai aja kan kayak lu yang kenalin gue ke gue dulu gitu loh. Kayak gue cuma tahu ya versi Power. Gue versi Power Ranger paling tokusatsu ya gue tahu cuma Kamen Rider sama dulu Guyver aja sih paling kayak. Oh, Guyver. Gara-gara style di TV doang. Iya itu tontonan zaman dulu banget itu. Tapi tokusatsu sisa tuh kayak gue nggak ngikutin sih. Kayak Gridman aja tuh gue baru tahu adaptasi tokusatsu habis. Gue lupa lo apa dulu sih Eja ya yang ngasih tahu kayak
Gue mikir itu anime original tadinya, kayak gue mikir Trigger bikin kayak Gurren Lagann lagi keren. Itu pas kita ngobrol berdua gitu. Uh, Lagi bahas-bahasan. Terus kayak lo bilang enggak itu adaptasi tokusatsu, gue baru tahu itu kayak. Dan gue nggak tahu lah kayak lo menurut lo gimana adaptasi tokusatsu dari Trigger sejauh ini ya, kayak apa? Kayak Kalau gue secara komennya secara mekanya sih dia lebih, kalau dibandingin sama yang zaman dulu emang tujuannya sih lebih buat ngejual sih, kelihatan banget karena lebih colorful dia dibandingin yang dulu. Gue nggak tahu sih yang dulu ya gimana ya, kayak nggak bisa. Kan dia kalau itu kan bener-bener, kalau yang Gridman dulu kan lebih apa ya, lebih kayaknya yang ini sekarang lebih putih gitu loh, kayak lebih warnanya itu lebih nongol gitu. Oh, apa itu ya kayak? Soalnya Gridman episode 1 kan juga Gridman-nya agak abu-abu sebelum ngambil warna. Iya itu, Itu originalnya kayak gitu ya? Iya. Gue baru tahu. Makanya gue nggak ikut. Tapi gimana ya? Kayak Trigger, gue Gridman gue seneng sih jujur, kayak apa? Karena gue ngerasa sejak dia Gurren Lagann ya, kayak dia apa, dari cara dia direksi itu kalau bikin show-show yang tipe tokusatsu yang hype fighting kayak gitu tuh kayak cocok sih buat studionya Trigger gitu loh. VA-nya ada si Maya Uchida ya. Bertahu gue. Maya Uchida yang main apa ya? Si kakak. Maya Uchida main apa nih musuhnya? Enggak sih, gue gara-gara waktu itu ngikutin si VA, gue sempet ngikutin berapa kemarin gara-gara waktu itu siapa ya, gue lupa waktu itu. Pokoknya sempet nongol waktu pas gue lagi ngikutin VTuber kan, tiba-tiba ada nongol VA. Ya udah, terus gue jadi mau nggak mau juga tahu juga. Awalnya gue nggak bodo amat gitu loh. Ya gitulah intinya lah. Skip lah. Lo kepikiran belum selesai aja sih Jan. Tapi ya cakep ini masalah. Gue lagi lihat-lihat, gue sambil lihat-lihat Dina Zenon ini kan. Kayak gue nggak tahu sih kayak gue cuma tahu ini adaptasi katanya sih, karena petulisnya itu adaptasi dari tokusatsu lagi ya. Kayak karena gue nggak tahu, kayak gue Gridman seneng dari sisi story juga gue bilang lumayan. Tapi gue karena bukan fans tokusatsu, gue nggak tahu deh kayak kalau buat fans tokusatsu tuh ngeliatnya gimana ya. Karena gue yang tadi kayak Trigger tuh menurut gue tadinya gue yang nggak fans tokusatsu bisa dibikin tokusatsu menarik gitu loh di Gridman. Tapi gue nggak tahu apa buat fans tokusatsu biasa tuh kayak kerasa. Jadi kalau kayak aja sih seneng karena kayak gila, gue nggak ngeliat robotnya kayak robot jadul lagi, kayak masih buduk gitu loh bahasanya. Jujur gue juga itu sih, kayak gue nggak bisa tokusatsu lama. Kayak apa? Terlalu keliat apa ya? Kalau tokusatsu tuh bukan jadulnya tapi kayak apa ya, kayak era 70-an diskonya gitu loh, kayak apa? Ada norak diskonya gitu loh. Iya. Dan kayak Gridman tuh padahal kerasa sih kayak desainnya tuh ada desain anim tua banget gitu loh. Tapi bisa dimodernin gitu loh. Nggak tahu nih. Oh iya, yang Gridman ini yang baru kan, kalau misalnya itu kan lebih abu-abu pucet gitu-gitu kan. Nah kalau yang Gridman yang baru tuh dia ada list birunya gitu-gitu sih ya. Baru lihat lagi gue. Mungkin abis dari seri kita bahas, ada berapa movie juga yang rilis ya season ini yang ada lumayan diantisipasi. Ada movie FGO sih yang apa, Fate Grand Order, Camelot, tapi gimana ya, lo sama gue nggak terlalu walaupun bakal ada di CGVC ini kalau nggak salah ya. Iya, ada CGVC sih nanti bakal main sih. Tapi movie yang gue hype sih jujur Gundam Hathaway Flash bakal dirilis juga season ini. Mungkin buat yang non Gundam fans gak terlalu itu. Gak tahu karena apa ya, kayak Hathaway aja gue juga nggak terlalu apa ya, kayak tahu tapi kayak nggak terlalu ngedalemin gitu loh. Ya, karena emang dia karakter yang sebelumnya nggak pernah dihalamin sih kayak di seri Gundam. Jadi kayak Hathaway Flash kalau buat yang nggak tahu itu novel Gundam yang lama sih. Jadi kayak apa?
ini masih bagian dari Gundam timeline UC, kalau yang nggak tahu kayak timeline UC timeline original Gundam gitu ya. Jadi dari Mobile Suit Gundam yang original gitu kayak, dan itu harusnya akhir dulu di Shark Counter Attack, ada movie-nya. Tapi abis itu lanjutnya tuh kayak dari novel, dan yang novel lanjutan yang udah lama ada tuh Gundam Hathaway Flash yang sampai sekarang ini gue pikir tuh gak bakal pernah diadaptasi, tapi akhirnya diadaptasi gitu loh. Kayak jujur sih berapa tahun ini banyak sih novel Gundam yang ya unicorn aja bisa diadaptasi gitu. Ternyata populer juga. AOZ. Ya jujur gue juga ngarap AOZ sih. Gue Attack of Zeta gue ngarap banget diadaptasi sih. Tapi kayak makanya Advance of Zeta tuh bener-bener apa ya? Kayak lo kalau demen robot tuh pasti demen itu karena variasinya banyak banget anjir. Iya, gue ngarap banget kalau Advance of Zeta bisa di itu sih. Kalau Hathaway sih malah dari Gundamnya tuh kayak sisinya tuh modelnya rata-rata simpel-simpel semua sih. Karena tapi yang kayak gue kenapa tahu Hathaway Flash ini kayak si Penelope Gundam sama si Gundamnya itu gede gitu loh, jumbo gitu. Dan yang kan kayak kemarin ini kan dia kan udah rilis Plamonya kan. Dan itu beneran gede. Walaupun bentuknya kayak ya absurd gitu. Tapi gue nggak tahu deh, kayak karena Hathaway Flash sih gue baca novelnya ceritanya cukup brutal ya. Makanya gue pikir nggak bakal dia. Oh iya ya. Iya, karena jadi Hathaway itu kayak karakter utamanya namanya emang tuh si Hathaway gitu loh. Yang kalau lo ingat Hathaway nggak dari Shark Counter Attack? Jadi dia cuma side character sih di sana. Nggak keinget gue. Jadi Hathaway tuh kalau di seri Gundam dia tuh anaknya dari Bright Noah yang Kapten White Base di Mobile Suit White Base yang jadi dia tuh kayak dia pertama muncul tuh di Zeta masih anak-anak, kayak jadi selalu side karakter, dan jadi side karakter juga tuh di Shark Counter Attack gitu loh, yang dia tuh ikut bapaknya pas perang terakhirnya Amuro lawan Shark gitu loh, jadi dia agak ketrauma di situ loh. Jadi kayak abis dia ngeliat kayak ada temennya yang mati begitu di konflik lawan Shark itu, dan abis Amuro mati dia tuh kayak lebih ngikut kayak setengah ideologinya Char gitu loh. Kayak jadinya tuh dia jadi agak kayak teroris, yang akhirnya tuh jadi kayak Hathaway itu antara dia versus lawan si Bright. Kayak jadi cerita dia lawan, kalau lo fans Gundam, Bright tuh kayak karakter yang legendaris udah lama gitu lah. Mainstay. Dia pasti tahu lah. Apalagi bagian adegan nampol itu loh. Lebih banyak muncul dari karakter utama berapa seri loh. Dari Gundam awal, Gundam Zeta, Double Zeta, Unicorn aja dia muncul si Bright. Jadi kayak ceritanya si Hathaway itu kayak, dan dia bener-bener jadi kayak setengah teroris gitu loh, kayak Hathaway, dan tindakannya cukup ekstrim gitu. Makanya gue mikir tuh kayak nggak bakal diadaptasi karena banyak yang kayak komunitas Gundamnya tuh kayak banyak yang bilang kayak bingung apakah Hathaway itu kayak bisa dianggap canon apa enggak gitu loh. Karena ceritanya tapi makanya gue agak antisipasi, dan gue asli lebih antisipasi sama kayak lo sih, kayak kalau Hathaway bisa gini, bisa novel-novel Gundam yang lain diadaptasi juga. Paling nggak OZ, karena OZ tuh lucu anjir gitu loh, maksudnya robotnya dengan robot desain lama gitu kan, yang kekar gitu modelnya, tapi logonya kelinci gitu loh. Maskot base-nya itu kelinci, gila loh. Lucu banget anjir. AOZ tuh gue demennya kayak Advance of Zeta tuh kayak lo lihat karakter-karakter sampingan di pas perang-perang konfliknya ini, dan kayak banyak karakter aneh-aneh gitu loh lo di dunia gitu. Dan juga kayak asik aja gitu kayak ngeliat kehidupannya side karakter gitu, di mana yang kayak si main karakter kayak misalnya ada si Amuro atau si Kamil lagi battle gitu, tapi ada kroco-kroconya kayak mereka yang pertaruhin kayak gimana sih, kayak gitu juga sebenarnya enak juga, asik juga dilihat. Asli gue malah jujur Gundam kadang lebih, karena Gundam salah satu yang paling favorit gue tuh 8MS Team itu loh. Dan itu malah karakternya tuh nggak ada yang S-Pilot semua. Iya, jadi kayak taktikal gitu bener-bener. Malah pilot kroco karena kalau yang Amuro tuh yang udah Gundam seri utama kan pilotnya yang S, yang new type gitu semua kan ya. Yang udah setengah Tuhan semua lah bahasanya. Kalau yang
malah yang karakter sampingan tuh kayak ITMS Team tuh kayak mereka bener-bener ya harus pakai taktik kalau buat mau menang gitu loh, nggak bisa apa kayak Char pakai satu Zaku langsung ngebabi buta semua gitu loh. Makanya. Kayak apa? Statnya masih realistik gitu lah. Pokoknya harus merah aja pokoknya. Iya. Akan bisa. dasar. Gue asli yang ngarep kalau Gundam tuh kayak karena tadi kan ngomong Shaman King juga di remake ya. Gue tuh Iya. pengen banget saya di remake tuh Gundam yang original gitu loh. Mobile Suit Gundam yang awal. Karena setelah lo lihat yang si siapa? Yang share kemarin itu ya. Gundam Origin ya kayak mereka kan Gundam bikin Origin ya. OVA yang masa lalunya Char. Animasinya kayak gimana ya kayak karena animasi Gundam original tuh nggak apa kayak it doesn't age well gitu loh kayak Iya. apa gue kalau ngelihat Gundam apa RX-79 yang dibikin asli itu keren. RX-78 tuh RX-78 tuh keren. RX-78 tuh yang paling the best tuh yang ini yang apa? Si Amuro Berserk kayak. Kalau lihat YouTube. Tapi kayak gue malas banget lihat anime original tuh kayak gue ngeliat Gundam yang lama tuh kayak kalau di angle tertentu tuh kayak Gundamnya pesek gitu loh. Itu dia ukuran mukanya berubah masalahnya. Karena frame-nya tuh kayak belum ada setengah 3D gitu loh ya. Ya emang karena zamannya dulu loh. Makanya gue pengen yang original aja lu bikin, bahkan gue bilang nggak usah full seri, lu bikin movie kayak Unicorn aja gue nonton deh. Kasihin gue aja please, itu gue ngarep banget kayak. Dan maksudnya itu juga apa ngenalin orang, karena orang kalau sekarang mau masuk UC ya, kayak mau masuk ke Gundam seri UC kayak susah banget loh kalau lu mau rekomendasi. Susah karena ya itu age gap-nya udah terlalu jauh, jadi kayak mau nonton yang kualitas kayak itu berat. Kayak apa ya, karena susah kalau Zeta gue masih bisa rekomendasi kayak apa Zeta tuh kalau orang ngefans Smack gue masih bilang oke lah lu nonton Zeta gitulah. Tapi kayak apa lu kalau mau tahu UC, lu pengen tahu One Year War, nonton Mobile Suit Gundam awal itu kayak dear God lo nonton 60 episode sama Gundam pesek gitu. Kayaknya. Adanya kejam banget kalau gue rekomendasi gitu. Ngomong season juga, selain season anime baru, nah ini gue mau masuk ke setengah ranting ya. Iya. Silahkan. Sekarang season Oscar ya, Academy Awards Amerika ya. Ya kita bukan channel yang fokus kepada film Oscar sih ya. Tapi gue aslinya pengen apa? Gue pengen itu sih kayak ranting juga, nggak ranting terlalu ranting banget sih, tapi kayak gue pengen ngomong sedikit karena kategori Best Animated Picture ya, mumpung kita lagi ngebahas anim juga ya. Iya, selalu komenin kalau lagi ngobrol ini. Karena ini lama banget, emang ya gue sama lo sering ngobrol juga ya, kayak apa. Jadi Oscar sekarang udah keluar nomininya, mungkin sih begitu ini upload aslinya Oscarnya udah ada pengumuman ya, karena tanggal 26 ya itu nanti apa pengumumannya, jadi best siapa pemenangnya. Tapi pas ini kita recording ini udah keluar nomini untuk Best Animated Picture. Ya lumayan lah, ada beberapa kayak Soul, ada Over the Moon sama yang lain itu dinominasi buat Best Picture. Gue tapi ya kalau buat film-film itu gue nggak bilang ini film jelek ya, kayak Soul gue nonton sih lumayan lah kayak buat film itu, tapi kayak ini gue lebih ngomong kayak mungkin pendapat lo juga, kayak pendapat lo jadi orang sejak Spirited Away ya, anim tuh selalu kehadirannya di Oscar tuh kayak selalu minim ya. Kenapa gue kayak gini? Karena jujur gue ngeliat ini line up Best Animated Picture tahun ini kayak agak apa? Jujur agak lemah sih, kayak apa? Jadi ada buat tahun ini Wolfwalkers, Onward, Soul dari Disney, Shaun the Sheep sama Over the Moon. Shaun the Sheep anjir. Makanya kayak Shaun the Sheep anjir. Dan mungkin gimana ya, gue nggak terlalu peduli Oscar sih jujur ya, tapi kayak karena sejak Spirited Away itu udah dilihat kayak berarti kan film Jepang masuk konsiderasi juga ya buat Oscar gitu ya. Iya.
kenapa di tahun yang padahal 2020 walaupun COVID itu kayak banyak banget film anime yang lagi kuat gitu ya. Terutama kayak Spirited Away yang di Oscar dulu menang, akhirnya rekor box office-nya dikalahin sama Demon Slayer. Nggak ada nominasi satupun yang dari anime buat Oscar tahun ini, dan jujur nggak cuma tahun ini aja sih, dalam beberapa tahun terakhir tuh kayak emang nggak pernah banyak gitu loh. Kayak kalau ada paling 1-2, dan mayoritas Ghibli sih. Iya. Mayoritas Pasti Ghibli biasanya. Nah, mayoritas Ghibli yang kayak gue makanya pengen ngebahas. Menurut lo gimana sih, Jan? Kayak apa? Aneh. Apakah kayak ini Oscar, kenapa sih kok anime tuh kayak susah banget tembus kayak di Academy Award yang apa ya, mungkin karena dari masalah materinya juga ya, masih nganggep kayak terlalu anak-anak. Tapi kalau misalnya terlalu anak-anak juga Sound the Ship juga anak-anak kan. Malah gue makanya mikirin loh kayaknya emang udah rasis aja dia. Nah ini makanya gue ini sih ya, karena Oscar gini ya, Jan, kayak Oscar nggak pernah ada Marvel movie yang menang. Boro-boro menang, di nominasi aja nggak pernah. Iya. Kayak satu-satunya film superhero tuh Dark Knight, karena mereka bilang tuh kayak menurutnya ya itu bukan sinema, itu agak anak-anak gitu loh. Tapi satu kategori Oscar yang gue bilang anak-anak banget itu selalu kategori Best Animated Picture. Kayak yang menang ya sekelas Toy Story, sekelas Finding Nemo, sekelas apa? Ya gue nggak bilang ini film jelek. Kalau misalnya gue nggak bilang ini film jelek ya. Enggak, maksudnya gini. Kalau secara materinya kayak gitu kan berarti kan yang emang Best Animated Picture itu kan yang emang ditujukan ke anak-anak gitu loh. Apalagi kalau misalnya emang tadi ngeliat ada Sound the Ship gitu. Cuman kan kalau misalnya si Spirited Away bisa masuk, sedangkan materinya Spirited Away itu sebetulnya kan termasuk berat gitu loh. Itu kenapa ya gitu kan, makanya kayak ada tanda tanya kan. Kayak tadi lo nanya ke gue gitu ya, di kayak gue ngasih argumen tapi kayak gue sendiri kayak tapi nggak gini juga. Dan ya malah salah satunya ya itu malah udah rasis. Malah Oscar rasis pun gue nggak bilang, karena tahun lalu yang menang Parasite loh, film Korea. Nggak maksudnya rasis tuh, bukan rasis itu, tapi kayak masih dipandang sebelah mata sih. Jujur sih gue lebih ini mungkin gue juga nggak mau terlalu PC ya, gue nggak terlalu peduli yang apa film harus diversitas, film kulit hitam, film Asia, film apa gitu loh di Best Picture gitu loh. Cuma kayak terutama kategori Best Animated Picture loh, karena gue selalu ngerasa Oscar tuh dari lo ada apa ya, kayak agak ada sombong kayak buat film, terutama film superhero ya. Kalau kayak lo mau sebut rasis atau mau apa, film superhero Amerika, Disney udah tinggal kencing duit aja itu loh. Kayak bahasa kayak ini tuh nggak artsy gitu. Dan nggak ada kata itu tuh kayak di Oscar tuh nggak pernah dimasukin, karena ya bahkan Martin Scorsese aja kan pernah kena ribut gara-gara bilang, jujur sih gue juga agak setuju sama Scorsese sih, kayak bilang apa, film Marvel tuh agak kayak lu ke theme park gitu loh, agak lu kayak ke Disneyland atau ke lain kayak apa. Ya, jujur gue juga agak setuju gitu loh. Tapi mereka bilang itu kan seringkali jadi alasan kenapa film Marvel tuh nggak pernah dinominasi gitu loh. Nah, oke lah, itu gue bilang fine. Lo pengen film yang temanya dalam, pengen film yang temanya kuat, yang apa nggak terlalu yang artsy itu tadi yang bahasanya. Artsy gitu. Tapi kategori Best Animated Picture nih gue selalu dia ngambil animasi yang anak-anak banget loh. Sementara kayak gue ngerasa kalau dari animasi itu kayak anime tuh jauh lebih dalam banget animasi Jepang cerita-ceritanya daripada animasi Barat. Kayak apa? Makanya. Animasi Barat ini aja kayak gue ngeliat loh, kayak sekelas Soul, sekelas Over the Moon itu kayak ini masih film Disney banget sih terasa kayak apa. Walaupun studionya bukan Disney gitu ya. Iya. Tapi ada film yang yang masih vibe-nya Disney banget, dan kayak apa? Di Barat tuh kayak animasi tuh kayak masih konotasinya selalu kayak film sejenis Disney gitu loh. Iya. Yang mungkin kenapa Ghibli bisa menang sih, karena Ghibli jujur gue ngerasa agak ke Disney gitu sih kayaknya. Iya, secara style, tapi makanya kan kalau secara yang dibahas materinya juga kan, ya Ghibli materinya bukan materi anak-anak juga sih. Iya, kayak tapi maksudnya apa ya, kayak ya gue juga bukannya bilang Disney materinya anak-anak banget sih, kayak ada film Disney yang dalam juga gitu loh, kayak apa? Iya. Yang kayak ya
Lion King lu mau apa, itu cerita lu anak kecil lihat bapak dibunuh depan mata gitu loh. Makanya. Kayak masih ada dalamnya juga, dan kayak gue nggak ada masalah dengan gitu sih, tapi kayak gue lihat aja sih, kayak kalau dulu gue paling sebel Satoshi Kon kalau tahu, dia tuh bikin Tokyo Godfather, dia bikin apa Millennium Actress, itu apa Paprika, kayak banyak Oh, movie-movie Paprika ya tahu gua. yang movie itu yang adult banget loh temanya, jujur. Yang Paprika itu sebelum Inception loh. Kayak apa, sebelum Inception Paprika kan ceritanya udah kayak gitu, kayak, dan itu nggak ada Satoshi Kon sampai dia mati tuh dia nggak pernah dapat nominasi Oscar, padahal dia karyanya diajuin semua loh. Kayak apa, gue lupa itu yang pernah tahunnya Satoshi Kon, Millennium Actress apa Tokyo Godfather, yang ceritanya Tokyo Godfather tuh sumpah itu cerita kayak salah satu favorit film anime gue loh, kayak ceritanya tentang gelandangan di Tokyo pas musim dingin gitu loh. Kayak apa, lo kalau lihat gelandangan di Tokyo itu kayak jarang ada gelandangan, tapi gelandangan itu kayak kasihan banget lo kalau lihat di Tokyo gitu loh. Dan Satoshi Kon tuh ceritanya tentang orang sekelompok kayak gitu, dia bikin pas musimnya Natal, dan itu kayak nominasinya kalah, tapi ada nominasi yang masuk Oscar tuh film Disney Brother Bear, kayak Anjir, kalah sama Brother Bear aja. yang gue nggak ya gue nggak tahu sih, kayak mungkin apa pandangan Barat tuh kayak animasi emang harus film anak-anak ya. Tapi kayak selalu tuh kayak gue lebih kecewa sama animasi Barat sih daripada apa-apa, kayak apa, masih kalau kelasnya gue bilang kalah banget jauh dari anime, tapi juga di Oscar aja yang harusnya di ajang seni mereka paling tinggi itu kayak mereka masih buat ini tuh kayak tetap aja masih yang film anak-anak mereka yang dinominasi. Makanya kayak ya kalau kayak gitu bahasanya kayak yang materinya emang materi berat masuknya kategori apa gitu loh. Kayak apa? Ya kan pasti kan harus ada penilaiannya juga lah gitu. Dan maksudnya lebih gue kerasa sih kayak males gitu loh, kayak apa, ada ini loh satu genre film animasi yang temanya adult, temanya orang dewasa, materinya dalam, kayak ya animasi Jepang aja kayak apa Akira, kayak tentang Ghost in the Shell, kayak apa ya tadi kayak udah nyebut satu sih kan, kayak Paprika, kayak A Silent Voice tadi kita bahas ya. A Silent Voice, kayak A Silent Voice sama Your Name 2017 loh, itu kayak itu kan lagi hype banget ya. Dua-duanya nggak ada yang dapat nominasi Oscar loh. Makanya kayak telat loh padahal. Kayak tadi juga kita ngebahas Masaki Yuasa tahun lalu ngeluarin Rider Wave tadi ya, Rider Wave ya, kayak apa, itu nggak dapat nominasi juga, kayak apa yang anime yang padahal gue bilang kalau ini film ceritanya Oscar banget loh padahal, kayak, dan ini keluar dari gue yang kalau Demon Slayer oke lah itu cerita shonen gitu ya, kayak apa yang gue juga mau gimana gue masih demen shonen, masih demen isekai, gue malah yang Oscar nggak terlalu gitu, tapi gue malah bilang kayak ini ceritanya lebih Oscar daripada apa nominasi yang ada di sini loh. Ya bener-bener Oscar material banget lah ya itu. Oscar material banget, tapi kayak apa? Saya kok nggak dimasukin gitu, paling nggak masuk nominasi lah gitu. Gue juga nggak bilang harus menang sih, dan gue nothing against film Disney loh ya, kayak gue Toy Story juga masih nonton gitu loh walaupun dewasa. Tapi apa kayak kenapa yang buat di ajang ini kayak satu kategori ini aja, dan aslinya kayak gue makanya agak jujur lama kecewa sama animasi Barat, karena rasa gue tuh kayak animasi Barat masih itu sih apa, ketinggalan jauh lah sama animasi Jepang gitu loh. Kelasnya masih jauh banget ya itulah rant gue sedikit buat musim Oscar ini. Jangan terlalu emosi lah ya buat bulan puasa. Iya. Tapi kurangi. Makanya gue recordingnya habis buka lah ya. Biar gak batal ya. Biar gak batal. Oke lah. Ya itu untuk podcast kita untuk yang kali ini. Thank you very much yang buat sudah mendengarin semuanya. Jika kalian suka atau itu silahkan klik like atau mungkin klik komen di bawah untuk misalnya kita interaksi, bisa ngobrol-ngobrol bareng. Ataupun misalnya ada masukan untuk kita terkait konten-konten kita. Ya, sip. Dan kalau itu kalau mau juga bisa follow kita di sosial media yang sudah ada di bagian deskripsi. Biar nanti kita
lebih aktif kalau misalnya untuk media yang di luar YouTube. Ya, mungkin sekian dari gua dan Ojan untuk minggu ini. Selamat kembali untuk yang merayakan bulan puasa. Jangan seperti gua dan Ojan. Minal aidin belum minal aidin ya, masih ada sekali lagi. Belum minal aidin. Mentang-mentang THR udah mau cair. Yoi dong. Minal aidin ya THR cair. Yang penting ke THR kan jangan hari raya. Itu udah apa? Udah lebarannya ya. Iya, itulah tandanya. THR cair, besoknya hilang. Ya, selamat menikmati THR masing-masing untuk yang mendapatkannya. Bagi yang dicairkan, jangan tidak pengertian loh. Gue nggak dapat bonus nih. Oh, so sad, Hungs. Oke, thank you very much semuanya. See you next time. Bye-bye. Lo THR kapan, coy?